Sobat oposisi, hari ini kita akan membahas neokomunis di Indonesia. Karena hari ini adalah 1 Juni 2020. Kita memperingati 75 tahun dimunculkannya ide Pancasila sebagai gagasan dasar negara Republik Indonesia. Yang menyampaikan gagasan itu adalah Insinyur Soekarno di hadapan sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945. Baru pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Republik Indonesia diproklamasikan, Pancasila resmi menjadi dasar negara. Sejak itulah nilai-nilai Pancasila dibicarakan, dikupas, dan dijabarkan sebagai pedoman bangsa ini dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi hingga hari ini, masyarakat tetap mempertanyakan, apakah nilai-nilai Pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Fakta yang dirasakan selama ini, Pancasila itu tidak lebih dari sekedar alat propaganda untuk melabel seseorang, apakah NKRI atau anti-NKRI, toleran atau intoleran, radikal atau moderat. Semua hal itu selalu menggunakan lafal Pancasila. Semakin sering seseorang itu mengucapkan saya Pancasila, maka dia boleh dianggap adalah seorang Pancasilais. Mereka menghindar dari ucapan mari kita amalkan sila pertama atau mari kita praktekkan sila kedua dan seterusnya. Bahkan mereka terkesan tidak menyukai ajaran semacam itu. Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Jawaban yang paling valid itu tentulah apa yang diucapkan oleh sejarah. Fenomena Pancasila yang hanya dijadikan sebagai label atau brand dan di saat yang sama kita dijauhkan dari mengamalkan nilai-nilainya. Tahukah Anda, itu semua adalah hasil dari pekerjaan kaum komunis Indonesia. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka memang sedari awal tidak pernah setuju dengan falsafah negara itu. Akibatnya apa? Pancasila telah berubah menjadi makhluk asing di negerinya sendiri. Bahkan setelah pemerintah mendirikan apa yang mereka sebut sebagai BPIP, dan yang lebih mengerikan lagi, baru-baru ini keluar pernyataan yang sempat menggetarkan bumi Indonesia. Musuh terbesar Pancasila itu, ya agama. Ini adalah pernyataan yang sangat gila dan baru pertama kali kita dengar sejak Indonesia ada. Mari kita bongkar apa yang telah dikerjakan para kaum komunis itu di dalam 2 dekade terakhir. Dalam penjelasan nanti saya akan sebut sebagai kaum neokomunis. Pertama, sejak tahun 1998 kita telah masuk kepada era baru, yaitu era reformasi dengan resep tambahan liberalisasi dan kapitalisasi, yaitu sistem bernegara bentukan baru dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik, sosial, dan hukum. Hari ini kita mulai sadar, sistem ini ternyata telah memberikan jalan yang sangat lapang kepada kaum komunis Indonesia untuk melancarkan misi-misinya. Mereka kembali tumbuh dengan semangat semakin menyala seperti halnya pada tahun 48 atau 1965. Optimisme kaum komunis kembali tumbuh bersemi mengikuti berjayanya Partai Komunis Cina di Tiongkok. Sebagai sahabat istimewa, Tiongkok telah menginspirasi kaum komunis agar melanjutkan perjuangan para pendiri Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Cina yang menguasai pemerintahan dengan kekuatan ekonomi dan militer kedua di dunia adalah guru terbaik. Alasannya secara material sebagai filosofi Karl Marx tentu sangat masuk akal. Tetapi mereka mengabaikan fakta bahwa kekayaan, kekuasaan, dan fasilitas mewah dari negara hanya diperuntukkan bagi segelintir para elit partai yang berkuasa. Sebagian besar dari rakyat miskin di Tiongkok masih kontras dengan penguasaan ekonomi negara mereka. Dengan mulut terkunci, mereka masih tetap berjuang bertahan hidup, jauh dari kenyamanan apalagi kebebasan. Para intelektual, ilmuwan, orang kaya atau buruh, semuanya dipandang oleh partai sebagai alat atau instrumen untuk membuat partai dan negara menjadi besar dan kuat. Pandemi COVID-19 setidaknya telah membongkar kandungan kejahatan Partai Komunis Cina kepada rakyatnya dan juga dunia global. Media sosial global hari ini terbukti tidak pernah berhenti mengecam dan membicarakan kejahatan Partai Komunis Cina. Di Indonesia, paham komunis saat ini telah tumbuh dan bermutasi menjadi komunis baru atau neo-komunis. Mereka meniru perkembangan paham komunis di Tiongkok.
Sebetulnya, Partai Komunis Cina tidak lagi murni komunis sebagai ajaran Karl Marx yang mempromosikan sosialis dan anti-kapitalis. Partai Komunis Tiongkok saat ini adalah semacam adonan baru, komunis sosial ditambahi fasisme dan telah mengadopsi kapitalis. Atau dengan kata lain dapat kita sebut sebagai neokomunis. Dapat dimaknai juga sebagai ajaran Karl Marx yang komunis sosialis plus Mao Zedong yang menambahkan dengan fasis, dan terakhir Deng Xiaoping yang mulai mengadop kapitalis. Nah, komunis di Indonesia, siapa saja mereka? Neokomunis di Indonesia terdiri dari sisa-sisa PKI masa lalu. Ingat, ini hanyalah sebagian kecil dari unsur mereka. Justru saat ini telah banyak pendatang-pendatang baru yang bergabung dan berjuang dengan neokomunis ini. Ini bisa kita lihat di berbagai grup komunitas di media sosial, baik itu Facebook maupun WhatsApp. Kaum neokomunis Indonesia saat ini tergabung secara alami didorong oleh fakta adanya kesamaan musuh atau musuh bersama. Mereka dapat dikategorikan dari gabungan orang-orang yang berfaham ateis, agnostik, sisa-sisa komunis PKI masa lalu, para pemuja liberalis, oligarki kapitalis, Syiah, kaum sekuler, dan kaum munafik dari hampir semua agama. Mereka ini semua berada dalam satu gerbong besar yang kita sebut sebagai neokomunis. Jangan salah baca, itu bukan PKI. Mereka inilah yang secara sadar dan terdorong oleh kepentingan yang sama, punya musuh yang sama, yaitu Islam. Lalu mereka berkolaborasi dalam satu gerbong perjuangan untuk bersama-sama melawan satu musuh tunggal mereka, yaitu Islam. Mereka inilah neokomunis. Perlu kami ingatkan bahwa Anda jangan sampai tertipu dari nama atau brand PKI maupun simbol Palu Arit yang sering muncul di publik. Anda harus mengerti bahwa mereka tidak akan mungkin lagi menggunakan label PKI atau Palu Arit sebagai brand perjuangan mereka. Setidaknya untuk saat ini, mereka tentu tidak setolol itu. Label dan logo di dalam perjuangan tidaklah terlalu penting. Yang penting itu kontennya. Bila konten dan visinya telah dikuasai, maka label dan logo itu bisa disesuaikan di belakang hari. Lalu untuk apa brand PKI atau Palu Arit mereka munculkan ke publik? Sesekali kita memang dikejutkan dengan isu itu, tetapi kita harus paham betul, isu PKI dan simbol Palu Arit mereka gunakan hanya untuk sekedar membuat sasaran palsu, berfungsi sebagai pengalih perhatian. Dari apa? Dari aktivitas perjuangan yang sesungguhnya. Dalam perjuangan politik neokomunis, mereka kita yakini telah berhasil membentuk partai dan simbol lain yang berbeda. Bahkan mungkin telah berhasil ikut pemilu, atau bahkan telah berhasil menguasai pemerintahan saat ini. Kita tidak bisa membuktikan itu, karena untuk membuktikan maling yang tangannya menodongkan senjatanya di kepala kita adalah perbuatan konyol. Tetapi untuk sekedar mengidentifikasi isu ini dengan ciri atau karakter partai tertentu yang Anda kenal saat ini tidaklah terlalu sulit bila disandingkan dengan karakter partai atau paham komunis. Salah satu ciri dari komunis itu adalah mereka terkenal dengan ciri khasnya yang selalu bermanuver dengan propaganda, kebohongan, dan juga kepalsuan adalah instrumen strategis yang menjadi senjata utama mereka. Tujuannya untuk menarik kaum protelar, yaitu rakyat dari kelas wong cilik yang masih mendominasi populasi di negeri ini. Apakah saat ini wadah Neo PKI telah berhasil mereka ciptakan? Untuk membacanya sebetulnya juga cukup mudah. Cermati saja jejak perjuangan, isi pikiran, dan tokoh partai, serta karakter partai tertentu yang eksis saat ini. Termasuk di sini para tokoh-tokoh elit partai itu dan juga kaum kapital yang satu gerbong dengan mereka. Mereka telah bersatu dalam satu gerombolan oligarki. Apakah rejim saat ini telah berhasil dikuasai oleh apa yang kita sebut dengan neokomunis tadi? Dugaan kita mungkin tidak sepenuhnya juga. Mereka mungkin telah berhasil mendominasi unsur-unsur penting dari kekuasaan, tetapi belum sepenuhnya total. Sehingga masih terlihat adanya tarik-menarik dengan kelompok Islam yang mereka anggap moderat. Bila kita cermati secara hipotesis, ada 3 misi utama neokomunis di Indonesia. Yang pertama adalah menghidupkan kembali ajaran Nasakom yang tertolak oleh eksistensi Pancasila yang masih terkawal baik oleh rakyat dan militer.
Yang kedua adalah mengubah Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 dan sekaligus mengubah Pancasila yang terkandung di dalam Mukaddimah itu. Perubahan yang terjadi pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 dengan tetap memakai cover Undang-Undang 45 yang asli sesungguhnya dapat dibaca sebagai telah dimulainya mereka menjalankan misi itu. Dan yang ketiga adalah menghapus TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Apabila ketiga misi ini sukses mereka jalankan, maka dapat kita pastikan bahwa NKRI hanya akan dapat dikenang di dalam sejarah. Dalam lembaran sejarah juga dapat kita ketahui bahwa untuk misi-misi sebagai di atas yang selalu menjadi pengganjal utama adalah para ulama dan umat Islam. Oleh karena itu, dapat kita maklumi musuh tunggal mereka itu adalah Islam. Kenapa hanya Islam? Sejarah membuktikan hanya kaum Islam yang selalu menjadi penghalang mereka. Bahkan di Tiongkok, belakangan ini Partai Komunis Cina mulai memusuhi Islam. Mereka menjalankan fasisme dan kekejaman kepada penduduk Muslim di Uighur. Partai Komunis Cina menjalani misi total brainwashing terhadap seluruh penduduk di provinsi Xinjiang itu. Boleh jadi Tiongkok terinspirasi dari para pejuang komunis Indonesia yang selalu gagal akibat ganjalan umat Islam itu. Strategi apa yang mereka lakukan untuk mencapai misi neokomunis tersebut? Yang pertama adalah memecah belah umat Islam kepada beberapa partai politik, sehingga partai Islam dengan kondisi terkapling sulit untuk menjadi besar dan berkuasa. Berikut adalah mengadu domba umat Islam dengan umat agama lain. Dan yang ketiga, mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Yang keempat, mengadu domba tokoh-tokoh Islam dan umat di dalam urusan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga kekuasaan. Momentum dan pentas adu domba itu sebenarnya sangat banyak. Ada di pilkada, ada di pemilu, perebutan jabatan, dan juga penguasaan ekonomi, bisnis, dan lain-lain, dan lain-lain.